Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan anugerahnya kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan nikmat yang sangat banyak sehingga kita tidak bisa mampu untuk menghitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tusuha." Jikalau kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nasihat yang diajarkan oleh guru-guru kita adalah bagaimana kita selalu banyak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita banyak berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat prasangka baik ini adalah salah satu sifat yang dengan sebab sifat ini banyak orang menjadi wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Di saat saya belajar di kota Hadramaut, saya berziarah keliling para ulama. Nasihat yang mereka sampaikan cuma satu: banyak-banyaklah kalian berhusnuzon kepada Allah, banyak-banyaklah kalian berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khoslatani la yatafawwaqani fawqahuma syai'." Ada dua sifat yang tidak bisa menandingi sifat mereka: husnuzon billah wa husnuzon bi ibadillah. Berprasangka baik kepada Allah dan berprasangka baik kepada hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Guru saya yang mulia Al-Habib Umar bin Hafidh, beliau mengatakan, husnuzon dengan orang-orang yang jahat itu bisa membuat yang jahat menjadi baik. Berprasangka baik dengan orang yang jahat bisa membuat dia menjadi orang yang baik. Dan ini memang benar, hadirin. Di dalam kitab Tuhfatul Ashraf karangan Said Muhammad bin Hadi As-Segaf, yang mana kitabnya itu masih berbentuk tulisan tangan, kalau dalam bahasa namanya makhtutat, manuskrip kalau kita bilang, itu di dalam kitab itu dikisahkan di zaman dahulu ada satu orang pencuri kota Impak menjadi menantu raja. Subhanallah. Kisah yang sangat menarik sekali. Kisahnya diceritakan di dalam kitab itu, pada suatu hari ada satu orang raja. Raja ini punya anak perempuan yang sangat cantik, gadis. Yang namanya perempuan kalau sudah gadis pasti ingin memiliki satu orang suami. Raja ini bermusyawarah kepada jenderal-jenderal, kepada menteri-menterinya, kira-kira siapakah yang pantas dan siapakah yang layak untuk menjadi menantu saya. Saya punya anak perempuan yang cantik, tapi saya kepingin menantu saya ini orang soleh, orang yang taat beribadah. Maka bermusyawarah para menteri-menteri, jenderal-jenderal bermusyawarah. Ketika mereka bermusyawarah, mereka berpikir sejenak. Maka satu orang mengatakan, "Wahai raja, kalau engkau kepingin mendapatkan menantu yang soleh, yang taat beribadah, gampang raja." "Bagaimana caranya?" kata raja. Maka menteri ini mengatakan, "Malam ini raja, tengah malam ini kita datangin masjid-masjid di kota ini. Kalau di masjid itu ada pemuda, berarti pemuda itu pasti rajin ke masjid. Kalau tengah malam saja dia masih berada di masjid, apalagi di awal malam, apalagi di siang hari." "Oh, betul juga," kata engkau. Maka semua tentara dikerahkan keliling mencari masjid, siapa yang di masjid itu ada pemudanya. Masya Allah. Ternyata hadirin, pada malam itu juga ada satu orang pemuda yang kebiasaannya mencuri kota Impak masjid. Dia naik dari tembok, dia pergi masuk ke dalam pintu masjid, dia cari di mana kota Impak. Ketika dia mendapatkan kota Impak, Masya Allah, tentara-tentara sudah berada di luar mengepung masjid itu. Maka pemuda ini pun yang mau nyuri gemetar, ketakutan. Pemuda ini mengatakan, "Mati aku, gawat aku, malam ini pasti aku ketangkep."
Sedangkan tentara tadi mengintip dari luar. Alhamdulillah, kita dapat pemuda yang diinginkan oleh raja. Tuh lihat orangnya, dia sedang berada di dalam masjid. Maka dua tentara masuk ke dalam. Duduk tentara ini, melihat gerak-gerik pemuda ini. Dan pemuda ini pun bingung mau ngapain. Mau keluar, jalan sudah dikepung. Mau lompat tembok, jalan sudah dikepung. Maka pemuda ini pun berwudu. Dia berwudu, dia sholat, padahal sholatnya pura-pura. Mudah-mudahan setelah sholat tentaranya pergi. Nah, sholat pemuda ini, Allahu Akbar. Setelah 2 rakaat sholat, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Dia lihat ke kanan dan ke kiri, tentara masih berbaris seperti biasa. Masya Allah, gawat ini, tentara nggak pigi-pigi. Sholat lagi kata dia. Allahu Akbar. Setelah 2 rakaat salam, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Dilihat tentara masih juga berdiri seperti semula. Gawat ini katanya. Dan tentara ini pun ketika melihat geleng-geleng kepala semuanya. Masya Allah, nggak salah lagi ini kawan. Ini pasti pemuda yang diinginkan oleh raja. Tuh lihat, sholatnya aja nggak habis-habis. Habis salam sholat lagi, habis salam sholat lagi. Ini kalau begini terus ini lama-lama nggak jadi kita ambil dia nih. Padahal pemuda ini sholat 2 rakaat, biar orangnya pergi tentaranya. Masya Allah. Maka pemuda ini sholat lagi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Masih ada tentara. Tentaranya ini pun udah gini aja kata tentaranya. Ini pemuda ini kalau nggak kita tahan, habis 2 rakaat sholat lagi dia, nggak salah lagi. Ini pasti orangnya yang cocok dan pas menjadi menantu raja. Masya Allah. Maka singkat cerita, datanglah dua tentara ini datang. Lalu 2 tentara ini mendekat kepada seorang pemuda tadi. Ketika setelah salam Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung dipegang oleh tentara tadi. Dibawalah ke sebuah tempat kerajaan. Maka pemuda ini mengatakan, mati aku. Pada malam ini pasti aku dihukum. Pasti aku dihukum ini. Aku ketahuan mencuri. Maka dibawalah kepada raja. Menghadap kepada raja. Wahai raja, kami sudah ketemu orang yang dicari-cari. Mana orangnya? Ini dia raja. Bagaimana rupanya dia? Dia ini raja. Habis sholat lagi raja. Kami tengok sholat lagi. Masya Allah. Padahal pura-pura sholat dia ini. Maka kata raja, ini cocok jadi menantu saya. Maka mereka pun pesta, bersyukur, makan-makan, minum-minum. Dan pencuri ini pun merasa malu. Malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata pencuri ini? Ya Rob, ya Allah, ya Tuhanku, selama ini aku berbuat maksiat kepada Engkau ya Allah. Baru sekali aku berpura-pura sholat ya Allah. Engkau angkat aku menjadi menantu raja ya Allah. Mulai hari ini aku akan benar-benar menjadi orang-orang yang rajin sholat. Subhanallah. Masya Allah. Ini sebuah kisah yang menarik hadirin. Yang mana satu orang pemuda, gara-gara dia pura-pura sholat, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ia orang yang mulia, jadi menantu raja. Dan tentara ini pun gara-gara berprasangka baik dengan pemuda ini. Padahal pemuda ini tujuan yang mau mencuri. Tapi karena tentara ini berprasangka baik kepada pemuda ini, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah perbaiki pemuda ini yang awalnya dia tukang mencuri, diangkat menjadi menantu raja, sehingga dia menjadi orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi berprasangka baik itu sangat dianjurkan hadirin. Bahkan dikatakan di dalam kitab Ala lan tanalul ilma, di situ ada satu bait mengatakan, idza sa'a filul mar'i sa'a dhununuhu. Idza sa'a filul mar'i sa'a dhununuhu. Apabila buruk perbuatan seseorang, maka buruklah persangka seseorang. Berarti maknanya apa? Kalau perbuatan orang itu baik, maka baiklah prasangkanya. Jadi pada hakikatnya prasangka baik ini timbul karena jiwa kita jiwa yang baik. Dan prasangka buruk ini timbul
karena jiwa kita jiwa yang buruk, jiwa yang kotor. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat husnudzon kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.